Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali, tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani, di program yang paling sahabat tunggu, Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini kita akan melanjutkan misi kita menyelesaikan materi KD 3.5 Ikatan Kimia bagian yang ketiga. Oleh karena itu, pastikan sahabat klinik kimia menonton sampai habis video ini, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan materi-materi di video yang kece ini. Oke sahabat klinik kimia, materi yang akan kita bahas kali ini adalah ikatan ion. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Sahabat klinik kimia, ini adalah gambar proses ketika kita ingin melarutkan sejumlah garam dapur ke dalam air. Dari ilustrasi gambar ini, kita akan mempelajari 3 buah jenis ikatan. Namun hari ini kita hanya akan membahas ikatan ion saja. Yang pertama, kita mempunyai sendok logam. Nah, dari sendok logam ini, kita akan mempelajari nanti yang namanya ikatan logam atau metallic bonding. Kemudian dari gambar garam dapur yang kita larutkan ke dalam air, kita akan mempelajari tentang ikatan ion atau ionic bonding. Dan terakhir, molekul-molekul air yang digambarkan seperti molekul H2O tersebut. Dari sini kita akan belajar yang namanya ikatan kovalen atau covalent bonding. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus mempelajari yang namanya ikatan ion. Apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Sahabat klinik kimia, ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau disebut dengan gaya elektrostatik antara ion positif yang kita kenal sebagai kation dan ion negatif yang kita kenal istilahnya adalah anion di dalam suatu senyawa kimia. Jadi intinya ada gaya elektrostatik antara kation dan anion. Apa saja ciri-ciri ikatan ion? Kita lihat yuk sahabat klinik kimia. Ciri-ciri terjadinya ikatan ion, setidaknya ada 4 yang bisa kita amati. Yang pertama, ikatan ion terjadi antara ion positif, kation, dan ion negatif atau anion. Jadi pasti nih ada yang kation, ada yang anion. Ciri yang kedua, umumnya, jadi Bu Murni garis bawahi di sini umumnya atau cenderung terjadi antara unsur logam, di mana unsur logam itu bersifat elektropositif, dan unsur non-logam, di mana unsur non-logam cenderung bersifat elektronegatif. Nah, sahabat klinik kimia, kita kenali dulu ada 2 jenis zat atau unsur yang kita golongkan, yaitu ke dalam bentuk logam dan non-logam. Nah, golongan-golongan apa sajakah atau unsur-unsur apa sajakah yang termasuk dengan logam? Kita lihat golongan 1A. Golongan 1A itu terkenal dengan istilah nama keluarganya adalah logam alkali, kecuali hidrogen ya, sahabat klinik kimia. Jadi logam pada golongan 1A dimulai dari Li, Na, Krb, Cs, dan Fr. Jadi hidrogen itu golongan 1A tetapi dia bukan termasuk logam, dia termasuk golongan non-logam. Kemudian di golongan 2A kita akan bertemu logam Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Akan tetapi sahabat klinik kimia, Be di sini Bu Murni warnai merah yang menandakan bahwa meskipun dia logam, Be ini logam, tetapi dia tidak akan melepaskan elektronnya ketika melakukan suatu ikatan. Makanya di sini Be Bu Murni tandai dengan warna merah untuk memberikan kewaspadaan bagi sahabat klinik kimia. Hati-hati jika bertemu logam Be.
Karena logam Be dia tidak akan melepaskan elektronnya ketika membentuk ikatan. Kalau kita bandingkan Be dan Li, dia seperiode ya. Be ini punya energi ionisasi yang besar, sekitar 900 kJ per mol. Karena apa? Karena konfigurasi elektronnya di mana subkulitnya sudah terisi penuh, sehingga kita perlu energi yang besar si Be ini untuk melepaskan elektronnya untuk membentuk kation. Nah, jadi agak susah ya dia melepaskan elektronnya. Nah, selanjutnya dia punya jari-jari atom yang juga lebih kecil ya, yaitu jari-jarinya Be itu sekitar 112 pikometer ya. Ini kecil sekali bila dibandingkan dengan Li dalam satu periodenya. Nah, jari-jari yang kecil ini menandakan bahwa si Be ini lebih cenderung untuk menarik elektron. Jadi, gaya tariknya lebih kuat antara positif dengan negatifnya, sehingga untuk melepaskan agak susah. Makanya, ketika Be nanti berikatan misalnya dengan Cl, dia tidak akan membentuk ikatan ion dengan melepaskan elektronnya, tetapi dia akan share elektron gitu ya. Dia akan membagikan elektronnya kepada misalnya Cl dan menggunakan pasangan bersama elektronnya. Makanya nanti logam Be ini akan cenderung berikatan yang namanya kovalen. Nah, hati-hati di situ. Sementara logam dari golongan 3A ada Al, Ga, In, dan Tl ya. Cuma yang sering kita bahas nanti dalam ikatan ion adalah yang umum itu adalah logam Al atau aluminium. Nah, hati-hati sahabat kimia, di golongan 4A kita juga menjumpai logam SnPb, meskipun karakter logamnya sudah mulai berkurang ya di sini. Dan di golongan 5A kita temui logam bismut. Walaupun kereaktifannya antara SnPb, Bi dibandingkan logam-logam golongan 1A, 2A, dan 3A itu lebih rendah, tetapi mereka masih termasuk dalam kategori logam. Nah, selanjutnya untuk non-logam itu adalah unsur-unsur yang terletak di antara 4A sampai dengan 8A. Jadi semua unsur yang ada di 4A dan 8A itu termasuk non-logam. Misalnya yang paling sering kita jumpai oksigen, sulfur, Cl, fluor, iodin, Br, dan seterusnya ya. Dan golongan-golongan gas mulia ya, helium, neon, dan lain sebagainya. Kecuali yang tadi disebutkan Sn, Pb, dan Bi ini termasuk kategori logam. Nah, itu dia yang harus kita perhatikan mengenai ciri-ciri nantinya terjadi ikatan ion yang umumnya terjadi antara unsur logam dan non-logam. Nah, yang ketiga, ciri terjadinya ikatan ion adalah terjadi antara unsur yang memiliki energi ionisasi kecil dengan unsur yang afinitas elektronnya besar. Misalnya nih golongan 1A ya, litium, natrium, kalau dia bertemu dengan golongan 6A, 7A, maka akan membentuk senyawa ion atau senyawa yang berikatan ion. Begitu juga dengan unsur-unsur golongan 2A, alkali tanah, misalnya Mg, Ca, Sr, Ba. Jika dia bertemu atau berikatan dengan unsur golongan 6A, 7A, itu karakter sifat ionik atau ikatan ioniknya besar gitu. Jadi kita perhatikan ya, kalau ketemu 1A, 2A dengan 6A, 7A, ini kita lihat bahwa senyawa ionik yang dihasilkan memiliki karakter ikatan ionik yang besar. Dan ciri yang keempat adalah tentu karena kita mendefinisikan tadi ikatan ion adalah gaya tarik-menarik elektrostatik antara kation dan anion, maka akan ada proses pelepasan elektron. Nah, proses pelepasan elektron inilah yang nanti menghasilkan kation atau ion yang bermuatan positif, dan ada proses penangkapan elektron ya yang akan menghasilkan yang namanya anion yang bermuatan negatif kalau kation positif. Nah, sahabat klinik kimia, itulah 4 ciri terjadinya ikatan ion. Jadi nanti kalau kita ketemu suatu senyawa atau unsur-unsur yang akan berikatan, kita harus identifikasi apakah ada 4 ciri ini. Nah, itu baru kita bisa golongkan bahwa unsur-unsur tersebut telah menjalin ikatan berupa ikatan ion. Gitu ya.
Sahabat teknik kimia, sekarang mari kita belajar proses terbentuknya ikatan ion. Misalnya nih sahabat diberikan unsur 11 natrium dengan 17 Cl. Kita gambarkan proses pembentukan ikatan ionnya. Yang pertama sahabat teknik kimia, kita harus membuat konfigurasi elektronnya. Kita gunakan bor ya supaya lebih mudah. 11 natrium memiliki konfigurasi elektron 281. Nah, masih ingat ya materi kestabilan, unsur-unsur yang cenderung tidak stabil akan melakukan pelepasan elektron ataupun menangkap elektron atau menggunakan pasangan elektron secara bersama untuk mencapai kestabilan menyerupai konfigurasi elektron dari, ya benar sekali, dari gas mulia. Nah, kalau 11 natrium ini konfigurasinya 281, berarti elektron valensinya 1, belum stabil ya. Agar dia stabil, maka natrium akan melepaskan 1 elektronnya. Sementara 17 Cl memiliki konfigurasi elektron 287. Nah, kita lihat elektron valensinya 7, maka untuk mencapai kestabilan, yaitu memenuhi kaidah oktet ya, salah satu ciri kestabilan adalah duplet atau oktet. Nah, kalau 17 Cl ini dia agar 8 elektron valensinya menyerupai gas mulia, maka akan sangat mudah si Cl ini untuk mengikat atau menangkap 1 elektron. Sehingga ketika Na melepaskan 1 elektron, maka Na yang semula 281 ini akan menjadi ion Na+ dengan konfigurasi 28. Nah, ini menyerupai neon. Dengan catatan, si Na melepaskan 1 elektronnya. Kita tulis persamaannya seperti ini. Ingat, ketika sebuah atom melepaskan elektron, kita tandai elektronnya ada di sebelah kanan dari tanda panah ini. Nah, sahabat kimia, bagaimana dengan Cl? Cl akan menangkap elektron, berarti Cl ditambah 1 elektron akan menjadi Cl-. Jadi berubah menjadi ion Cl- ya. Di mana awalnya Cl itu adalah 287, ketika sudah menangkap 1 elektron, tentu konfigurasinya menjadi 288. Dan ini sudah stabil menyerupai argon. Jadi sudah kaidah oktet, ini juga sudah kaidah oktet. Kita tandai yuk, kalau suatu atom menangkap elektron, elektronnya itu ada di sebelah kiri tanda panah. Itu artinya dia gain atau menangkap elektron. Kalau elektronnya di sebelah kanan, itu artinya release, melepaskan elektron. Nice. Mudah ya untuk mengingatnya. Nah, sekarang sahabat kimia kita lihat Na menjadi Na+ tambah elektron ya. Sementara Cl menambah atau menangkap 1 elektron menjadi Cl-. Nah, di sini kita sudah dapatkan ada kation Na+ dan anion Cl-. Jadi kalau Bu Muri tulis di sini ada Na+ dan Cl-. Nah, Na+ dan Cl- inilah muatannya kan berbeda ya. Positif dan negatif, terjadilah di sini tarik-menarik atau yang disebut sebagai gaya elektrostatik. Gaya tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif ya, antara kation dan anion. Nah, Na+ Cl- kalau berikatan dia akan menghasilkan senyawa, benar sekali, NaCl. Jadi di sini ada penetralan muatan positif dan negatif ya. Yang ini masih bermuatan positif, negatif ketika berikatan, ketika terjadi gaya tarik menarik, maka akan membentuk senyawa NaCl dan sifatnya netral. Jadi intinya di sini adalah penetralan muatan. Kebetulan ini positif ketemu negatif, maka hasilnya akan NaCl. Nah, berarti NaCl ini adalah senyawa ion. Kenapa? Karena senyawa ini terbentuk dari ikatan ion. Kita lihat cirinya, benar nggak ya senyawa ion atau ikatannya ion? Cirinya satu, ada yang melepas, ada yang menerima. Nah, itu sudah ciri dari ikatan ion. Kemudian ada kation, ada anion, ciri yang kedua. Kemudian kalau kita lihat natrium ini adalah logam, ya, ini adalah logam. Dan Cl ini adalah non-logam. Nah, ini sudah ketemu ciri yang ketiga, bahwa yang satunya umumnya bertindak logam, yang satunya adalah non-logam. Kemudian ciri yang keempat, energi ionisasinya, ya, natrium ini kalau kita lihat di tabel periodik kan letaknya di kiri sini ya, energi ionisasinya kecil.
Sementara si Cl itu letaknya di sebelah kanan gini ya, Cl, di mana afinitas elektronnya besar, unsur yang letaknya di sebelah kanan. Maka energi ionisasi kecil, afinitas elektron besar, gaya tariknya pasti besar. Nah, terjadilah ikatan ion dan menghasilkan senyawa ion. Nah, sahabat kimia, ini prosesnya cukup panjang. Kalau kita tuliskan seperti ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya struktur Lewis yang diperkenalkan kemarin oleh Kossel dan Lewis ya. Ada yang kita sudah pelajari namanya lambang Lewis. Bagaimana jika kita tuliskan proses ini ke dalam struktur Lewis? Yuk kita lihat 11Na memiliki konfigurasi 281, berarti elektron valensinya 1. Ya, kita lihat di sini ya, elektron valensinya 1. Sementara Cl memiliki konfigurasi 287, berarti elektron valensinya 7. Oke, tulis di sini elektron valensi 1, elektron valensi 7. Masih ingat ya, lambang Lewis itu kita gunakan untuk menggambarkan lambang atom yang disertai dengan jumlah elektron valensinya. Nah, Na ini jadi punya dot sebanyak 1 atau cross point yang menandakan jumlah elektron valensinya 1. Sementara Cl itu memiliki elektron valensi 7. Jadi 2, 4, 6, 7. Jadi ada satu elektron yang masih single di sini. Nah, ini yang disebut dengan lambang Lewis. Jadi lambang atom yang disertai dengan jumlah elektron valensinya. Nah, ketika mereka berikatan, kedua unsur ini berikatan, maka akan menghasilkan yang namanya struktur Lewis. Beda ya. Kalau lambang Lewis hanya untuk atom saja, jumlah elektron valensinya, tapi kalau sudah berikatan, dia disebut sebagai struktur Lewis. Nah, kalau kita lihat di sini, Na akan rilis satu elektronnya, dia akan melepaskan satu elektronnya. Kemudian si Cl ini akan menangkap satu elektron, kan gitu ya. Sehingga posisinya menjadi seperti ini. Na akan menjadi ion Na+, karena satu elektron ini udah hilang. Jadi nggak ada lagi lambang Lewis yang menunjukkan satu ini ya, karena ini elektron valensinya sudah dilepas ya. Sementara si Cl, dia akan menjadi seperti ini. Nah, si Cl, dia akan menjadi 8. Kenapa? Karena dia menangkap satu elektron, sehingga awalnya 7 jadi 8. Nah, kita tandai aturannya menggunakan kurung siku, kemudian kita kasih muatan min, yang menandakan bahwa atom Cl telah menangkap satu elektron sehingga memenuhi kaidah oktet. Ini jadi 8 kan ya. Si Na+ juga jadi 8 karena konfigurasinya jadi 28. Nah, struktur Lewis untuk senyawa NaCl, jadi ketika mereka berikatan kita gambarkan seperti ini, Na+, Cl-. Nah, ini yang disebut dengan struktur Lewis dari senyawa NaCl. Begitu sahabat kimia, proses terbentuknya ikatan ion pada NaCl, senyawa yang sering kita kenal sebagai garam dapur. Nah, selanjutnya sahabat kimia, kita lihat, kalau kita lihat proses pembentukan NaCl menggunakan lintasan elektron seperti ini. Ada atom Na, ini adalah elektron valensinya ya. Kemudian Cl, elektron valensinya 7, di luar ini ada masih 7 gitu ya. Kemudian dia akan melepaskan satu elektronnya, ini akan lepas, maka terbentuklah di sini Na+. Jadi kalau bumbu dibuat begini, ini dia jadi Na+. Kenapa? Karena sudah melepaskan satu elektronnya. Kemudian si Cl yang awalnya 287, dia akan menangkap satu elektron, jadi dia akan menangkap satu elektron. Nah, ukuran atomnya menjadi lebih besar ya, karena anion ya, dia jadi anion. Anion apa ini? Anion Cl- ya, di mana elektron valensinya sudah jadi 8. Nah, ketika kation dan anion bertemu, maka terjadilah gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik antara apa? Antara ion Na+ dengan ion Cl-. Nah, dari sinilah menghasilkan senyawa ionik atau senyawa yang berikatan ion, yaitu NaCl. Seperti itu kalau kita gambarkan dengan menggunakan lintasan elektron. Nah, sahabat kimia, sekarang Muri akan memberikan contoh lain tentang proses terbentuknya ikatan ion pada senyawa berikut ini. Bagaimana kalau sahabat diberikan ikatan antara 12 Mg dan 9F? Kalau mereka berikatan, menjalin ikatan, kira-kira senyawa apa ya yang terbentuk?
Langkah pertama sama ya, sahabat kimia, kita tuliskan konfigurasi elektronnya untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. 12 Mg 282 berarti untuk stabil dia melepaskan 2 elektronnya untuk menyerupai neon karena terdekat dari 12 Mg adalah neon ya. Kemudian si 9F memiliki konfigurasi 27 berarti elektron valensi 7, dia akan lebih mudah untuk mengikat satu elektron. Maka dari itu akan menjadi persamaan seperti ini. Mg akan melepaskan 2 elektronnya ya untuk menjadi Mg2+. Jadi kalau 282 ini jadi 28. Nah, ini sudah stabil kaidah oktet ya. Meskipun pelepasannya tidak langsung 2 elektron karena kalau di energilisasi kita belajar dia melepaskan satu-satu terlebih dahulu. Kemudian kalau yang F, dia akan menangkap 1 elektron menjadi F-min. Nanti dari 27 jadi 28 oktet. Sekarang kita lihat persamaannya seperti ini. Nah, senyawa apa yang terbentuk? Jadi rumus kimianya apa? Berarti di sini ada kation Mg2+ dan F- gitu ya. Jadi kalau Bumbu ditulis Mg2+ dengan F-. Ini akan terjadi gaya elektrostatik ya. Di mana Mg dia melepaskan 2 elektron, sementara si F dia hanya punya muatan 1 gitu ya. Nah, berarti supaya netral kira-kira senyawa apa yang terbentuk? Benar sekali sahabat kimia, senyawa yang terbentuk adalah MgF2. Jadi F-nya harus ada 2. Kenapa F-nya harus ada 2? Karena si Mg ini melepaskan 2 elektron, sementara si F ini dia hanya menarik 1 elektron saja, sehingga kita perlu ada ion F- sebanyak 2. Atau kalau kita buat Mg2+ tambah 2 elektron, F ditambah elektron menjadi F-, maka elektron ini juga harus kita samakan ya. Jadi yang dilepas dengan yang diterima harus sama, berarti ini bisa kita kalikan 2. Sehingga di sini nanti jadi 2 elektron. Sehingga sama ya, elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima harus sama karena konsepnya adalah penetralan muatan. Sehingga kalau ini kita kali 2, maka ini juga dikali 2, ini juga dikali 2. Maka Mg2+ 2 F-. Mg-nya ada 1 kan gitu, F-nya ada 2. Tuh kalau pakai cara cepat biasanya dibuat begini ya. Nah, ini disilangkan. Jadi angka 2 ini akan jadi indeksnya F, angka 1, min ini kan min 1 ya, akan jadi indeks Mg, sehingga Mg-nya 1, F-nya ada 2 karena dikali silang gitu ya, dikawin silang. Karena 1 tidak dituliskan sebagai indeks, maka langsung menjadi MgF2. Seperti itu. Nah, sahabat kimia, kalau kita gambarkan struktur Lewis dari MgF2, dia seperti ini ya. Jadi 12 Mg itu elektron valensinya 2, sehingga kita gambar dotnya 2. Jadi lambang Lewis Mg seperti ini. Sementara si F itu 27, berarti ada 7. Nah, kita lihat di sini single 1 ya. Sementara di sini si Mg akan melepaskan 2 elektronnya. Otomatis kita perlu F lagi ya, 1 lagi F ya, yang seperti ini. Sehingga ketika Mg melepaskan 2 elektronnya, gitu ya, dia melepaskan 2 elektronnya, maka akan menjadi Mg2+, sementara si F akan jadi begini kan ya. 7 nambah 1 elektron. Ini Bu Murni buat silang supaya ketahuan sebenarnya ini adalah elektron dari, misalnya dari ketika dia menangkap elektron ya. Atau kita buat biar sama aja, boleh ini bulatan juga boleh, cross juga boleh. Nah, ketika sudah menangkap elektron, si F ini jadi F-. Hanya saja kita perlu 2 F- ya, agar senyawa ini atau ketika Mg dan F berikatan menjadi netral. Ini kita boleh ganti elektronnya jadi bulat atau cross ya. Sehingga kalau kita tulis struktur Lewisnya adalah Mg2+ F2-. Kalau ada yang menuliskan biasanya Mg2+, di sini ada F ya. Nah, F-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sininya juga ada F- ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, agar lebih menyingkat, ini bisa kita singkat dengan Mg2+, 2 ion F- seperti ini. Ini boleh bulat, sekali lagi boleh dia cross. Jadi
kalau di beberapa buku teks itu lebih banyak menggunakan dot ya, menandakan bahwa elektron itu sama sebenarnya. Kalau di beberapa buku mungkin kita temui ada yang menggunakan cross supaya terlihat bahwa ketika dia nangkep elektron itu elektronnya nambah jadi 8, misalnya kayak F ini. Nah, ini adalah struktur Lewis dari MgF2, di mana Mg 2 plus 2F- kalau nanti dia berikatan maka terbentuklah sama ini ya, MgF2. Seru sekali sahabat kimia. Jadi MgF2 adalah salah satu senyawa ionik ya, karena terbentuk dari ikatan ionik. Ya, kita lihat tadi ada kation dan ada anion. Nah, kalau kita gambarkan seperti lintasan elektronnya, maka seperti ini ya, Mg itu 12, dia punya elektron valensi 2, sementara F itu 7. Nah, karena 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia kan perlu 1 elektron. Sementara si ini, dia ngelepas, rilis 2 elektron. Kan gitu ya, karena elektron terluarnya adalah 2. Maka si F ini dia perlu lagi 1 F lagi. Jadi kita perlu 2 F agar membentuk senyawa yang netral. Karena yang satu melepas 2, yang lainnya hanya memerlukan 1, berarti kita harus menambah ion F-nya lagi. Ini juga 7 kan ya, jadi kita buat di sini dia ada F sebanyak 2. Ketika melepaskan elektronnya, si Mg ini dia jadi Mg2+, ini sudah jadi kation. Sementara F tadi kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah jadi ion F-. Nah, ada berapa ion F-nya? Di sini ada 2. Nah, di sini kita lihat ya, belajar jari-jari lagi. Kalau yang atom kemudian melepaskan elektron, jari-jari ionnya jadi lebih kecil, tapi kalau dia menangkap elektron, jari-jari anionnya jadi lebih besar. Jadi penggambarannya harus benar ya. Kemudian ini terjadi gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik ya. Nah, gaya elektrostatiknya seperti ini adalah Mg2+, ini sama, ini adalah 2 ion F-. Jadi kita kasih kurung begini supaya ketahuan dia sudah membentuk ion negatif, jadi kation dan anion. Nah, senyawa yang terbentuk adalah Mg-nya 1, F-nya ada 2, berarti MgF2. So, MgF2 adalah senyawa ion. Oke sahabat kimia, dari proses terbentuknya senyawa ionik itu jadi ada gaya elektrostatik yang sangat kuat, maka dampaknya adalah senyawa ionik NaCl misalnya kita ambil, dia akan memiliki beberapa ciri. Kalau kita amati nanti di percobaan itu secara makroskopisnya juga. Yang pertama adalah titik leleh dan titik didihnya tinggi. Nah, karena gaya tarik menarik yang sangat kuat, gaya elektrostatik kation dan anion, itu menyebabkan senyawa-senyawa ion itu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sahabat sudah pernah melihat kan bagaimana kalau kita membayangkan kita melelehkan garam dapur, bagaimana titik lelehnya, kira-kira tinggi apa enggak, itu nanti sahabat bisa coba ya, titik leleh atau titik didihnya akan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, sebagian besar senyawa ion larut dalam air. Sahabat penelitinya bisa coba bagaimana garam dapur kita larutkan dalam air. Apakah mudah larut atau enggak, kita lihat ya, karena kita tahu garam dapur adalah salah satu senyawa ion. Kemudian dalam bentuk padatan, dia tidak akan mengantarkan arus listrik. Coba sahabat nanti coba ya, misalnya berkelompok itu bisa nggak padatan garam dapur itu dapat mengantarkan arus listrik. Nah, ini nggak bisa kalau secara teori karena ion-ionnya terikat kuat pada kisi kristal namanya. Kan bentuknya kalau kita lihat garam dapur itu seperti butiran-butiran kristal ya, yang tidak ada elektron bebas yang dapat bergerak ya, karena terikat kuat. Kemudian dalam bentuk leburan dan larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Coba sahabat klinik kimia kita larutkan. Kalau lebur kan memang agak susah ya. Kalau kita larutkan, misalnya dilarutin dalam air, kemudian kita uji daya hantar listriknya, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau di sini teorinya dalam bentuk leburan dan larutannya dia dapat mengantarkan arus listrik. Nah, umumnya senyawa ion itu berupa zat padat kristal yang keras, sukar kita gores, namun rapuh gitu ya, kayak hati aja ya, keras tapi rapuh gitu. Nah, jika kristal senyawa ion kita pukul, misalnya
garam dapur itu kita pukul kristalnya, maka dia akan mudah pecah karena terjadi pergeseran kisi kristal. Nah, kalau contohnya itu adalah garam dapur, kisi kristalnya seperti ini. Jadi adanya ion Na+ dan ion Cl- ya yang terikat kuat di dalam bentuk kisi kristal seperti ini. Nah, kerasnya kristal garam NaCl ini disertai dengan tingginya titik didih. Jadi kalau hasil percobaan itu sekitar 801 derajat Celcius. Wow, kalau dibandingkan dengan air ini 8 kali lipatnya ya. Ini disebabkan karena kuatnya ikatan antara ion Na+ dengan ion Cl- di dalam struktur kristal NaCl. Nah, besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 mol padatan senyawa ionik menjadi gas ini yang disebut dengan energi kisi. Jadi energi kisinya besar, sehingga kita susah untuk melelehkannya atau mendidihkannya, sehingga kita perlu energi yang besar, kita perlu panas yang besar, kita perlu suhu yang besar agar dia bisa meleleh atau mendidih. Gitu ceritanya. Nah, ini adalah 5 sifat senyawa ion yang diakibatkan karena terjadinya proses ikatan ion tadi. Oke sahabat Genik Kimia, ini ada 2 buah latihan soal, di mana yang pertama atom Na ini mempunyai nomor atom 12 dan B mempunyai nomor atom 9. Senyawa antara A dan B adalah, jadi rumus kimia apa yang akan terbentuk? Berarti kita buat ini 12A, kita jawab ya. Kemudian ini 9B, kita buat dulu konfigurasinya, ini 282, yang 9B 27. Nah, kalau di sini ada yang melepas, ini kan cenderung melepas ya, 2 elektron. Dan ini ada yang menerima pasti 1 elektron, karena dia agar stabil lebih mudah nangkap 1 elektron. Nah, ini ada yang melepas elektron, ada yang menerima, maka ini menerima elektron. Maka ini bisa kita katakan bahwa rumus kimia yang terbentuk adalah rumus kimia senyawa ion, karena ada kation nanti dan ada anion. Nah, kalau 12A, 2AB2 melepas 2 elektron, berarti A akan menjadi 2+ ya. Dapat dari mana? Dari A2+ ditambah 2 elektron. Sementara si B ini dia nangkep 1 elektron, dia menjadi B-. Berarti kita punya B-. Nah, kalau mau cara cepat berarti 2+ B- biar netral harus B-nya ada 2, bagus. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah rumusnya AB2. Karena yang ini melepas 2 elektron, yang ini menangkap. Kalau kita silangkan maka A-nya hanya ada 1, kalau kita silang begini ya. Sementara B-nya 2. Nah, AB2. Yang mana nih AB2? Jadi jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Jadi senyawa yang terbentuk memiliki rumus kimia AB2. Jadi A dan B ini adalah mewakili unsur kimia tapi bukan sebenarnya ya. Sekarang ada nomor atom unsur PQRS. Jadi kalau P itu 6, nah kemudian Q itu 9, kemudian R itu 11, kemudian S itu 18. Nah, pasangan unsur-unsur yang dapat membentuk ikatan ion. Nah, ikatan ion cirinya ada yang melepas, ada yang menerima, ada kation, ada anion. Umumnya ada logam, ada non-logam. Coba kita buat dulu konfigurasinya. 6P ini kan 24. Nah, kalau 4 ini dia bisa saja menjadi menarik elektron ya, 4- atau melepaskan elektronnya 4+, tapi kecenderungannya lebih ke 4- ya untuk mencapai kaidah oktet. Makanya dia menggunakan cara untuk mencapai kestabilannya adalah dengan sharing elektron atau menggunakan pasangan bersama elektron. Kemudian kalau 9Q ini 27. Nah, 27 ini jelas dia akan nangkep 1 elektronnya. Ini menangkap. Kalau 11R 281. Nah, ini jelas dia akan melepaskan 1 elektronnya. Sementara kalau 18S 288. Bayangkan ini elektron valensnya sudah 8, stabil. Ini susah ya kalau membentuk ikatan. Maka kalau ada S kita coret saja. Yang C ini nggak mungkin ya, kita coret. Yang D tidak mungkin, yang P tidak mungkin. Berarti kemungkinan jawabannya adalah hanya A dan B. P dan Q. Kalau P dan Q kita lihat kecenderungannya. Si P ini cenderung untuk narik elektron, karena kalau melepas 4 nanti dia kecil sekali ya, nggak mungkin karena lebih besar energinya. Dia akan lebih mudah untuk sharing elektron. Kalau sharing elektron berarti dia menggunakan pasangan bersama elektron, berarti dia juga menggunakan pasangan elektron dari unsur lain.
sehingga dia lebih cenderung untuk menarik elektron. Nah, sementara Ki juga narik elektron. Nah, ini kalau sama-sama menarik, ini bukanlah ciri dari ikatan ion, sehingga P dan Q tidak mungkin. Kalau R dan Q, nah R dan Q, R ini melepaskan elektron, tentu akan membentuk kation, sementara Q dia menangkap elektron akan membentuk anion. Nah, kation anion ada gaya tarik menarik, akan terbentuk ikatan ion atau senyawa ion. So, jawaban yang benar adalah B. Seperti itu ya. Cara menganalisisnya kita lihat saja dari konfigurasi elektron. Oke sahabat klinik kimia, it's time for you untuk berlatih. Di sini Bu Murni menyediakan ada sekitar 7 warna yang berbeda dengan 7 kesempatan berlatih yang berbeda dengan 7 ikatan antar atom yang berbeda-beda ya. Ini pasti semuanya akan berikatan ion, cuma rumus kimia dan senyawa serta struktur Lewis yang dihasilkan akan berbeda. Coba sahabat klinik kimia pilih di antara warna-warna ini mau menyelesaikan yang mana, kemudian tulis di kolom komentar, dikerjakan atau berkelompok mengerjakan, atau karena saking pahamnya sahabat mengerjakan semua juga itu it's okay, it's fine, good gitu ya. Silahkan dikerjakan untuk meningkatkan pemahaman materi tentang ikatan ion. Selamat mencoba. Alhamdulillah sahabat klinik kimia, kita sudah di akhir slide ya. Sudah ada ucapan terima kasih, itu tandanya video ini akan segera berakhir. Tapi Bu Murni tidak akan pernah mengakhiri untuk berbagi tentang materi-materi kimia, khususnya di bagian ikatan kimia, karena minggu depan setelah belajar ikatan ion, Bu Murni akan mengajak sahabat klinik kimia belajar tentang ikatan kovalen. Jadi pastikan sahabat untuk selalu stay tune di channel ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar mendukung perkembangan channel ini dan Bu Murni makin semangat nih buat menyajikan konten-konten terbaik. Terima kasih Bu Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.